Selamat pagi semuanya. Pagi. Apa kabar kalian? Baik. Semuanya semangat? Karena hari ini agak cuaca mendung, tapi janganlah pulanya hati dan suasana semangat belajarmu juga tidak harus mendung, tetapi harus semangat. Oke, kalau Anda semangat, coba Ibu mau tes dulu. Semangat pagi! Iya, sangat luar biasa ya. Semoga dengan ucapanmu itu, kamu juga tetap dalam kondisi yang semangat. Nah, untuk memulai pembelajaran kita, supaya kita memiliki hikmat, kita juga memiliki nanti yang namanya ketercapaian hasil belajar, kita minta petunjuk dari Tuhan, kita berdoa sebentar kepada siswa kami yang sudah disampaikan untuk memimpin doa. Silakan maju ke depan, pimpin doa untuk kita. Mari kita doakan kepada Tuhan surga. Terima kasih atas pertanyaan ini. Ya Allah, kami ingin memberi kita kami. Dia akan memberikan sebagai menjawab sesuai yang diberikan oleh Ibu Saudara. Bagi terus yang berbuat sengaja kami dalam nama Kristus bersama kami. Amin. Ya, terima kasih kepada siswa kami yang sudah memimpin doa. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran kita, anak didik Ibu, saya akan mengecek kehadiran kalian. Nama yang saya panggil nanti dijawab, cukup dengan hadir Bu, itu saja ya. Oke, untuk pembelajaran kita untuk hari ini tentang makhluk hidup, dan dengarkan dulu, namamu saya periksa, saya cek kehadiranmu. Advent Panjaitan, Asbar Manalu, Barita Panggabean, Bona Tambunan, Daniel Pasaribu, Ehud Hutauruk, Erwin Silitonga, Ganda Panggabean, Helena Simanjuntak, Hezekiel Manalu, Dea, Kristina. Oke, Jubel Panggabean, Marcel Simatupang, Marvin Silitonga, Rivaldi Hutahayan, Rukmianti Sinaga, Yosepin Panjaitan. Oke, terima kasih untuk kehadiran kalian untuk pagi hari ini. Tetapi saya lihat tadi karena kalian pun dari rumah pasti berangkat dengan mendung sekali, hatinya pun jadi kurang bersemangat. Coba saya minta dulu semua siswa saya untuk mengambil buku catatan, diletakkan di depan wajahnya. Diletakkan dulu di depan wajahnya. Sudah? Sudah? Oke. Nah, sekarang letakkan di meja. Letakkan di meja. Terima kasih, berarti Anda masih bisa memperhatikan saya. Oke. Nah, untuk menumbuhkan jiwa nasional kalian, saya ingin mengundang Anda untuk berdiri. Kita menyanyikan satu lagu nasional dengan judul Satu Nusa, Satu Bangsa. Kita nyanyikan dengan penuh semangat. Satu Nusa. Kita nyanyikan 1, 2, 3 ya. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita, tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Silakan duduk kembali. Iya. Nah, dari lagu itu kita termotivasi juga untuk memiliki rasa yang satu di dalam satu bangsa, satu di dalam jiwa nasional kita, yaitu memiliki jiwa yang Pancasilais. Pancasilais artinya di situ adalah memiliki
jiwa yang memiliki ketuhanan yang Maha Esa, memiliki jiwa gotong royong, berkebinekaan global, juga memiliki nalar yang kritis dan juga nanti memiliki kreatif yang luar biasa. Karena apa? Seperti lagu tadi, kita harus satu, kita juga nanti yang membuat jaya negara kita. Ya. Oke, terima kasih untuk semangat kalian. Adapun hari ini tujuan pembelajaran kita tentang makhluk hidup. Di sini coba siswa kami semuanya mengambil catatan, bisa dilihat tujuan pembelajaran kita, ya. Yang dimana tujuan pembelajaran kita di sini ada beberapa poin yang perlu untuk kita pahami. Yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan ciri makhluk hidup. Dua, peserta didik dapat mendeskripsikan satuan ekosistem. Apa saja satuan ekosistem? Ada individu, populasi, komunitas, habitat, biosfer. Dan yang ketiga, peserta didik dapat menjelaskan dua jenis komponen. Komponen apa? Itu komponen biotik dan komponen abiotik penyusun ekosistem. Dan yang terakhir, peserta didik dapat menjelaskan konsep bentuk saling ketergantungan antar apa? Antar komponen biotik dan abiotik. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran kita, coba saya mau semua siswi kami juga sekarang angkat tangannya, dua-dua ikuti ibu, tutupi wajahmu, buat ekspresimu. Sebelum nanti ada kata clue dari ibu atau kata stop dari ibu, jangan kamu stop. Buat ekspresimu sedang menangis, tertawa, jangan ditutup wajah, tapi hanya dikasih penghalang. Ya, belum pas itu tanganmu. Si Marvin, tangannya begini. Coba, buat ekspresimu dimulai dengan waktu sekarang. Yang ketawa, yang cemberut, yang mau menangis, yang sedang sedih, yang mau mengejek teman, bisa. Ayo. 1, 2, 3. Buka matanya. Ekspresinya beda. Ada yang begini. Ada yang begini. Sok kuliah ya. Nah, itu untuk apa? Untuk mempersiapkan kalian. Ternyata kalian masih bisa fokus dengan ibu ya. Nah, sebelum kita masuk ke pembelajaran kita, coba siapa yang bawa Android? Ya, dibuka Androidnya. Saya tadi sudah kirimkan di link kita. Saya ingin membuat kuisis. Ya, kuisis untuk mengukur seberapa paham Anda tentang materi yang sedang kita akan bahas. Ada beberapa soal di sana, pertanyaan-pertanyaan yang mudah. Ini kepada peserta didik kami. Kalau sudah dapat linknya, bisa dilihat. Oke, masih 2 peserta yang masuk. Ada 3, saya tunggu untuk semua. Ayo langsung dibuka linknya. Masih 3, supaya semakin banyak nanti yang ingin kita lihat bagaimana asesmen pemahaman kita awal sebelum kita mulai pembelajaran. Sudah bisa? Siapa lagi yang belum? Ya, ayo ibu tunggu. Marvin sudah? Oke, kita mulai. 1, 2, 3. Silakan dikerjakan. Oke, sudah semua menjawab? Hitungan ketiga. Sudah semua kira-kira menjawab?
Belum? Masih dipimpin oleh Erwin, Shona. Ayo yang lain, semangat. Oke, kita akhiri ya. 3, 2, 1. Kita lihat pemenangnya siapa. Dan kita berikan aplaus dan tepuk tangan atas nama Helena. Tepuk tangan. Luar biasa. Nah, itu menjadi tolak ukur kita nanti seberapa jauh pemahaman anak didik ibu terhadap pembelajaran kita hari ini, ya. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan yang lebih lanjut, coba kamu perhatikan ada beberapa pertanyaan sederhana juga yang ibu siapkan di sini, ya. Pertanyaannya itu adalah apa yang dimaksud dengan makhluk hidup? Ada yang bisa? Ya, Erwin, silakan berdiri. Makhluk hidup adalah makhluk yang memiliki ciri-ciri makhluk hidup seperti bernapas, bergerak, dan berkembang biak. Iya, betul. Silakan duduk. Terima kasih. Tepuk tangan untuk dia. Si Erwin berarti masih ingat pembelajaran waktu SMP. Ini pasti pembahasan SMP karena belum saya jelaskan apa ciri makhluk hidup. Bernapas dan bergerak yang dia tahu. Oke. Lalu apa pertanyaan kedua? Apa perbedaan makhluk hidup dengan benda mati? Oke, Helena. Makhluk hidup memiliki nyawa dan benda mati tidak memiliki nyawa. Oke, terima kasih. Kembali ke tempat. Ada lagi yang lain? Oke. Josephine? Oke, terima kasih. Ada lagi muncul ciri yang ketiga. Makhluk hidup bisa berkembang biak, sedangkan benda mati tidak. Saya mau kasih contoh. Ini apa? Benda mati. Ini bisa jadi dua nggak kalau dia berkembang biak? Tidak, karena ini adalah seperti yang dikatakan tadi, tidak bisa berkembang biak. Tetapi kalau ada satu tumbuhan di depan kita rawat, melakukan pertumbuhan perkembangan dengan akar, batang, daun, dan bunganya, nanti kemudian hari dia akan mengalami yang namanya penyerbukan, lalu memiliki reproduksi. Maka akan memiliki keturunan. Oke, pertanyaan yang ketiga, apa saja ciri makhluk hidup setelah kita membahas pertanyaan 1 dan 2 yang sudah kamu dapat? Oke, si Marcel? Ciri makhluk hidup yaitu bernapas, respirasi, membentukkan makanan, nutrisi, bergerak, dekat terhadap rangsangan. Oke, masih 4. Terima kasih. Tepuk tangan untuk si Marcel. Oke, sudah 4. Ada lagi yang mau menambahkan? Oke, silakan. Iya, berarti sudah berapa poin yang kau dapat? Hanya dengan pertanyaan sederhana. Ada 7 ciri makhluk hidup yang kita sudah tahu. Yang pertama adalah bernafas, yang kedua bergerak, yang ketiga berkembang biak, yang keempat bertumbuh, yang kelima peka terhadap serangsangan, yang keenam mengeluarkan zat sisa, dan yang terakhir beradaptasi dan juga bisa memerlukan makanan. Maksudnya beradaptasi yang seperti apa? Kalau dia di kondisi lingkungan yang dingin, maka apa yang dia lakukan manusia sebagai saya makhluk hidup? Maka saya pakai jaket. Itulah contoh kita melakukan adaptasi terhadap lingkungan. Baik, di sini Ibu menyiapkan beberapa gambar, ya. Ini gambar yang sangat mempertegas lagi ciri makhluk hidup tadi. Di sini kira-kira apa yang kau pikirkan? Pertumbuhan dari dia mulai kecil, iya, anak-anak, remaja, dewasa, orang tua sampai kakek nenek. Inilah contoh pertumbuhan pada manusia. Kalau pada tumbuhan nanti dia mulai dari biji berkecambah, baru nanti tumbuh, maka dia memiliki bunga dan langsung dia berbuah. Nah, hewan juga sama identiknya pertumbuhan dengan kita, mulai dari embrio masuk nanti jadi seekor kelinci mungkin, baru masuk dia menjadi dewasa dan sampai nanti dia menjadi induk daripada kelinci. Oke, pertanyaan selanjutnya. Satu orang, Ibu minta satu orang saja menjelaskan ketiga gambar ini, boleh? Ketiga gambar itu. Oke, Helena. Nomor pertama adalah cacing yang sedang membantu penyebaran pada tanah. Nomor kedua lebah yang Wow. makanan dari satu bunga, dan bunga
yang dibantu oleh penyembuhan dari lebah. Dan nama yang ketiga adalah manusia yang membantu perkembangan pada tumbuhan dan tumbuhan yang memberikan oksigen untuk manusia. Oke, saya mau kasih tepuk wow dulu sama si Helena karena dia bisa menjelaskan semuanya. Ya, kita kasih tepuk wow, kasih W, Kasih O, kasih ayo kasih tepuk tangan untuk si Helena. Ya, terima kasih. Nah, dari sini sebenarnya kalian sudah mulai memahami apa ciri makhluk hidup. Berarti tujuan pembelajaran kita pertama sebenarnya sudah mulai tercapai ya. Nah, saya akan memberikan beberapa penjelasan kembali bahwa kita sebagai makhluk hidup yang dikatakan temanmu tadi memiliki hubungan erat dengan siapa? Lingkungan. Seperti tadi yang dikatakan, bisa kita melakukan pertumbuhan, bisa kita melakukan respirasi, bisa kita melakukan yang namanya proses pertukaran oksigen nanti dengan istilah bernapas, itu melalui tumbuhan dengan lingkungan kita yang baik. Nah, lingkungan itu adalah segala sesuatu yang berada di sekitar objek individu. Betul, karena makhluk hidup itu sangat erat hubungannya dengan lingkungan. Contohnya siapa yang bisa menjelaskan contoh yang paling dekat dengan dirinya? Air, betul. Apalagi? Matahari kita pakai untuk ngapain? Bisa menjemur, bisa membantu kita untuk melengkapi segala kebutuhan kita, baik di sawah dengan orang tua kita yang bekerja, baik juga dengan kebutuhan yang di rumah. Apalagi? Udara. Coba kita bayangkan dulu si Helena tidak bernapas. Iya, meninggal kan? Maka kita juga berhubungan erat tadi. Tetapi pertanyaannya nanti adalah bagaimana sekarang lingkungan kita? Apakah kita sekarang masih bisa sejalan dengan makhluk hidup dan lingkungan? Nah, itu akan menjadi pembahasan kita nanti. Oke, lanjut bahwa makhluk hidup itu bertahan hidup seperti bisa bahkan mendapat makanan dari lingkungan abiotik, bisa mendapatkan air seperti yang dikatakan temanmu. Di sini Ibu akan sampaikan sedikit video, bisa kamu simak sebentar. Untuk mempertajam lagi pemahamanmu, kamu bisa lihat sebentar saja di sini. Ambil nanti inti kalau bisa catat apa yang perlu dicatat. Ya, silakan simak video berikut. Di antara keduanya, mana yang termasuk dalam kategori makhluk hidup? Jika kalian amati lebih Bisa kalian dengar suaranya? beberapa ciri yang membuatnya termasuk dalam makhluk hidup. Sementara batu merupakan benda mati yang tidak memiliki ciri-ciri tersebut. Nah, di sini ada beberapa ciri-ciri makhluk hidup. Yang pertama yaitu bernapas atau respirasinya. Bernapas ini adalah proses menghirup oksigen ataupun O2 yang ada di lingkungan dan menghembuskan gas buangan berupa gas karbon dioksida atau CO2. Ciri makhluk hidup yang kedua yaitu ada bergerak, kemudian tumbuh dan berkembang dari mulai bayi, anak-anak, balita, anak, dewasa dan juga keluarga. Yang berikutnya yaitu berkembang, dia bergerak, otak dan juga terangsang dan juga memerlukan makan dan nutrisi. Makhluk hidup tentunya memerlukan makanan sebagai input nutrisi yang diperlukan oleh tubuh untuk memenuhi kebutuhan energi. Yang kedua, studi yang kedua yaitu tentang lingkungan hidup. Definisi lingkungan hidup menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 yaitu kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup termasuk manusia serta perilakunya yang mempengaruhi alam, kelangsungan kehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya. Yang kedua yaitu komponen lingkungan hidup. Komponen lingkungan hidup dikelompokkan menjadi dua bagian. Yang pertama yaitu komponen biotik. Komponen biotik berdasarkan tingkat organisasinya terbagi lagi menjadi 5. Yang pertama yaitu individu. Individu adalah satuan kecil dari organisme. Contohnya seorang manusia, seekor kucing, seekor ayam, sebatang pohon. Nah, itu adalah individu. Yang kedua yaitu populasi. Populasi yaitu kumpulan individu yang hidup bersama pada waktu dan tempat yang sama. Contohnya seperti gambar di samping, di sini ada lebih dari satu jenis hewan, satu hewan ya.
yaitu populasi. Populasi ini dapat berubah seiring waktu. Yang ketiga yaitu komunitas. Komunitas yaitu semua populasi yang hidup bersama di suatu lingkungan dengan geografis dan waktu yang sama. Populasi yang hidup dalam komunitas berinteraksi dan mempengaruhi satu sama lain. Komunitas biotik ini terdiri atas manusia, hewan, tumbuhan, dan juga mikroorganisme. Nah, ini contoh komunitas. Ada beberapa jenis hewan yang sedang berkumpul dalam suatu tempat yang sama. Yang berikutnya yaitu ekosistem. Ekosistem yaitu tatanan kesatuan komunitas secara menyeluruh yang saling berinteraksi. Anggota komunitas melakukan interaksi secara terus-menerus yang saling mempengaruhi dengan komponen biotik di tempat tersebut hingga membentuk suatu sistem. Contoh dari ekosistem alami adalah sungai, danau, laut, dan juga hutan. Kemudian yang berikutnya yaitu biosfer. Biosfer adalah lapisan kehidupan di permukaan bumi yang meliputi seluruh ekosistem daratan maupun perairan. Biosfer ini adalah ikatan yang paling luas, bumi dan seluruh isinya adalah biosfer. Yang berikutnya yaitu komponen biotik berdasarkan peranannya. Yang pertama ada produsen atau autotrof, yaitu komponen biotik autotrof yang dapat menghasilkan makanan meliputi tumbuhan, fitoplankton, alga, dan juga ganja. Organisme autotrof ini merupakan produsen utama dalam ekosistem. Produsen dapat membuat makanan melalui proses fotosintesis. Yang berikutnya adalah konsumen atau heterotrof. Konsumen adalah komponen biotik yang makanannya bergantung pada organisme lain. Berdasarkan sumber makanannya, konsumen ditentukan dalam 3 kategori. Yang pertama herbivor atau konsumen primer, yaitu organisme pemakan rumput dan tumbuhan. Termasuk dalamnya konsumen primer tingkat 1. Contohnya sapi, kerbau, jerapah, zebra, domba, dan juga kambing. Yang kedua yaitu karnivor. Organisme yang memakan organisme lain, termasuk karnivora yang memakan herbivora sebagai konsumen sekunder 2, dan karnivor yang memakan karnivor sebagai konsumen tersier 3. Contohnya ular, komodo, musang, harimau, serigala, burung pelikan, dan burung hewan. Yang ketiga yaitu omnivor, konsumen sekunder 2, yaitu organisme yang memakan daging dan juga tumbuhan. Contohnya ayam, bebek, tikus, dan burung gagak. Nah, seperti di sini ada gambar jari-jari makanan. Di sini rumput berperan sebagai produsen. Dia dimakan oleh hewan yang berperan sebagai konsumen 1. Nah, hewan ini dimakan oleh ular. Si ular berperan sebagai konsumen 2. Ular yang dimakan oleh kedua hewan ini sebagai konsumen 3, konsumen akhir. Nah, ketika burung ini mati, maka dia akan terpunai menjadi decomposer. Nah, ini adalah sub yang ketiga, yaitu pengurai. Pengurai terbagi menjadi 2, decomposer dan detritivore. Decomposer merupakan organisme yang bertugas mengurai zat organik sisa makhluk hidup menjadi zat anorganik. Contohnya yaitu jamur dan bakteri. Yang kedua, detritivore merupakan organisme yang memakan sisa makhluk hidup lain yang sudah mati. Contohnya daging tanah, keluing atau kaki seribu dan juga ayam. Nah, komponen hewan hidup yang kedua yaitu komponen abiotik, yaitu makhluk yang benda yang mati atau yang tidak hidup. Nah, contohnya sinar matahari, air, tanah, kemudian udara, dan juga suhu. Ini adalah komponen abiotik. Komponen abiotik ini adalah dapat mempengaruhi makhluk hidup di sebuah lingkungan ekosistem tertentu. Bisa ya. Oke. Nah, untuk itu bisa kalian pahami, Ibu juga masih memiliki video di sini sebentar. Perhatikan bagaimana interaksi antar komponen biotik dengan abiotik, ya. Lingkungan persawahan menjadi Ya.
Lingkungan persawahan menjadi salah satu favorit untuk bermain anak, apalagi pada saat musim layangan. Pernahkah kalian perhatikan makhluk hidup apa saja yang hidup di area persawahan? Apakah makhluk hidup yang ada di dalam lingkungan tersebut saling berhubungan satu dengan yang lain? Pernahkah saudara memperhatikan bagaimana berbagai makhluk hidup itu saling berinteraksi dengan lingkungannya? Lalu, komponen-komponen apa saja yang ada di dalamnya? Untuk lebih jelasnya, simak video berikut ini. Jangan lupa subscribe channel Seklik dan rekan-rekan untuk ambil video pembelajaran, tutorial, dan sekilas tentang perkembangan dunia digital. Let's go. Dalam suatu lingkungan terdapat komponen-komponen yang menyusun lingkungan tersebut. Begitu juga area persawahan. Komponen tersebut juga tersusun secara bertingkat, hampir sama dengan sistem organisasi kehidupan. Tapi ini kita sebut saja sistem musuh lingkungan kalian. Bolehlah biar agak mirip-mirip pada yang pahami. Jadi kita akan bahas satu persatu musuh lingkungan. Yang pertama adalah individu. Individu itu merupakan satu makhluk hidup yang hanya berdiri sendiri. Itu kita sering sebut dengan individu. Individu berasal dari bahasa Latin yaitu individuum, yang artinya tidak dapat dibagi atau satu makhluk hidup tunggal. Contohnya adalah seekor burung, seekor kerbau, seekor sapi. Jangan ekornya saja ya, intinya satu organisme di situ. Yang kedua adalah populasi. Populasi adalah sekelompok makhluk hidup yang memiliki karakteristik yang sama, yang hidup pada waktu yang sama dan wilayah geografis yang sama. Jumlah populasi dari suatu ekosistem dapat berubah dari waktu ke waktu. Populasi akan bertambah jika terdapat kelahiran baru dan akan berkurang jika terjadi kematian. Demikian juga jika terjadi perpindahan. Perpindahan ke dalam atau imigrasi akan menambah populasi, sehingga perpindahan keluar atau emigrasi akan mengurangi jumlah populasi. Contohnya sekumpulan gajah, sekumpulan jerapah, sekumpulan seperti itu. Yang ketiga, itu adalah komunitas. Komunitas adalah sekumpulan organisme yang terdiri dari berbagai macam populasi makhluk hidup. Bisa juga kumpulan jerapah dan kumpulan dengan kumpulan rusa dan juga macam-macam dengan kumpulan makhluk hidup. Itu adalah komunitas. Selanjutnya ada habitat. Habitat merupakan lingkungan fisik di mana suatu organisme hidup. Kita dapat mengatakan bahwa habitat kambing di padang rumput, habitat serta di atas pohon, dapat juga dikatakan bahwa habitat adalah tempat hidup asli suatu organisme. Keadaan habitat suatu organisme meliputi iklim, keadaan tanah, air, serta jenis tumbuhan dan hewan. Jika lingkungan fisik itu rusak, maka dapat mempengaruhi organisme yang hidup di dalamnya dan dapat mempengaruhi seluruh ekosistem. Misalnya ada habitat kolam ikan, habitat air laut, habitat juga kolam teratai ataupun banyak lagi habitat-habitat yang lain. Selanjutnya ada ekosistem. Ekosistem adalah kesatuan komunitas dengan lingkungan hidupnya yang saling berinteraksi tentunya. Di situ akan membentuk hubungan timbal balik dalam suatu habitat atau tempat berjenis makhluk hidup yang keluar dari definisinya komunitas dapat melangsungkan kehidupannya. Komunitas ini tidak terlepas dari pengaruh abiotik di sekitarnya, seperti ada air, tanah, udara, dan sinar matahari. Di antara anggota komunitas dan lingkungan abiotik tersebut terjadi interaksi atau hubungan yang saling mempengaruhi, membentuk suatu sistem ekologi yang disebut ekosistem. Contohnya ekosistem sungai, kebun, dan juga pantai misalnya. Nah yang terakhir itu ada biosfer. Biosfer itu komunitas-komunitas di bumi yang saling berinteraksi dengan lingkungannya. Nah itu akan membentuk di mana dalam isi adalah ekosistem. Akuarium adalah salah satu ekosistem yang benar kecil, dan hutan dan lautan itu merupakan ekosistem yang benar besar. Seluruh ekosistem di permukaan bumi ini itu akan membentuk sebuah biosfer. Jadi kalian berpahami ada individu, populasi,
komunitas, habitat, ekosistem, dan biosfer. Berikut adalah ulasan tentang hal-hal yang ditemukan di suatu lingkungan. Semoga mendapat pemahaman sahabat semua dan bagi sahabat yang membutuhkan resmi dapat menuruti kolom deskripsi ya. Dan apabila suka dan menikmati video-video Mr. Pig, jangan lupa like dan share. Jangan lupa juga subscribe channel Mr. Pig. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih. Oke. Nah, kira-kira sudah tahu bagaimana hubungan kita dengan lingkungan? Dari video tadi sudah sangat dekat atau tidak? Sangat dekat. Sangat kita perlukan atau tidak? Sangat. Tadi apa katanya biosfer? Biosfer itu ada dua tadi. Ada dia yang berukuran besar, ada yang berukuran kecil. Contoh yang berukuran kecil tadi apa dikatakan? Akuarium, betul. Siapa yang pernah melihat akuarium? Nah, turunkan tanganmu. Di situ waktu kau memperhatikan, mengamati, di dalam akuarium itu ada apa? Ada komponen biotiknya? Siapa itu? Ikan, tumbuhan. Kalau komponen abiotiknya ada nggak? Apa itu? Air, suhu, iya benar. Suhu, air, apa lagi? Iya, pasir atau debu yang dibuat sebagai komponen tempat tinggal atau tempat bertumbuhnya terumbu karang. Oke. Nah, setelah tadi kita menyimak beberapa video, di sini ada Ibu buat LKPD untuk semua peserta didik Ibu. Ya, di sini ada berapa? Ada kira-kira 18 orang ya. Kalau 18 orang berarti satu kelompok Ibu minta ada 6 kelompok. Langsung dibentuk ya, satu kelompok terdiri dari 6 orang. Berarti ini langsung membentuk kelompok, satu kelompok di sini kasih jarak, yang ini juga satu kelompok, yang ini juga satu kelompok ya. Langsung bergerak cepat. Dan perwakilan dari setiap kelompok Ibu minta untuk maju ke depan agar menerima laporan LKPD yang akan dikerjakan. Oke. Ini kelompok 2, kelompok 1, kelompok 3. Mana kelompok 3? Ini kelompok 3. Ayo, ya, kasih jarak biar nggak jadi ribut. Kelompok 3 kasih jarak ya. Nah, di situ ada Ibu sudah terapkan beberapa langkah-langkah pengerjaan LKPD-nya. Di situ ada 6 masalah. Ya, 6 masalah. Setiap kelompok mengerjakan ke-6-6-nya, tetapi nanti pada saat presentasi kita akan acak kelompok mana yang akan presentasi terlebih dahulu. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, nanti setiap kelompok, tadi kan kita sudah belajar tentang ciri-ciri apa tadi contoh yang kalian tahu? Ciri makhluk hidup apa? Apa? Beradaptasi. Yang ini? Oke. Dari sekian ciri makhluk hidup, saya minta nanti sewaktu kalian presentasi, kalian mengekspresikan ciri salah satu makhluk hidup ke depan sewaktu presentasi. Contoh nih. Misalnya bertumbuh, ada nanti yang jongkok, ada nanti yang berdiri, ada nanti yang seperti kakek nenek ya. Setiap kelompok harus beda. Gak boleh sama. Ya, kami dari kelompok makhluk hidup. Treng-treng gitu dia, oke? Ada pertanyaan? Tidak ada? Saya kasih waktu untuk diskusinya sekitar kurang lebih 20 menit ya. Silakan. Kalau ada yang mau ditanya, langsung tunjuk tangan. Nanti Ibu akan hampiri kelompok Anda untuk mengerjakan pekerjaan itu ya. Untuk membantu. Harus satu gerakan nanti untuk ciri makhluk hidupnya dipikirkan, didiskusikan bersama. Disinilah kita menerapkan besar bagaimana kita bergotong royong dalam mengambil suatu keputusan. Oke, geser ke sini biar bisa diskusi. Ya, Ibu pun biar bisa bergerak. Ya, ini dikerjakan, Dik. Iya, Bu. Yang tadi udah apa? Sudah dijelaskan tadi kan?
Untuk soal nomor 1 sampai nomor 6, jika ada yang susah, tidak dipahami, bisa ya Ibu dipanggil supaya Ibu datang ke kelompoknya. Tambahi dulu ini ya, masih kurang. Supaya makin banyak yang kalian tahu. Jangan lupa, apa ciri makhluk hidup di kelompok ini? Oke, lengkap dengan gerakan ya. Ini dijelaskan ini, Dik, sama dia. Biar harus saling paham. Nanti siapa yang mempresentasikan? Ya, siapa? Ya, nanti didiskusikan. Jangan lupa, 1 ciri makhluk hidup. Tidak boleh sama, biar seru pembelajaran kita. Di sini ciri makhluk hidup apa? Tumbuh. Di sini ciri makhluk hidup sudah diputuskan? Bernafas. Di sini ciri makhluk hidup bergerak. Oke. Buat gerakan yang nanti membuat kita mendapatkan apresiasi yang bagus. Ini harus ditentukan, gak cuman hanya menentukan gambarnya saja. Ini apa? Jenis populasi apa? Atau ini populasi atau ini individu? Kau terangkan di sini. Produsennya bersifat apa? Tadi waktu kita di video kan ada produsen itu bersifat autotrof, bisa menghasilkan makanan sendiri. Di sinilah itu. Iya. Nih. Bisa juga dipakai bahan azarnya ya, bahan azar di sini untuk menjelaskan itu. Dibuka bukunya di sini. Ini kan? Nih. Berarti dia jadi produsen utama yang bersifat autotrof. Nanti kau jelaskan yang autotrof itu seperti apa supaya temanmu paham nih. Gitu. Yang ini juga. Nah ini. Sama nggak dengan gambar yang di situ, harus diperhatikan. Sudah, ini yang ini tadi dijelaskan ya. Nanti Ibu pikir pertanyaan itu nggak susah. Kalau tadi kamu memperhatikan penjelasan yang pertama, terus yang kedua tadi dari video, itu menjawab soal nomor 2 dan 3. Nomor 4 juga tadi dari video bisa. Bahan ajar juga bisa kita pakai untuk membantu referensi tambahan.
Bagaimana para kelompok, masih bisa dikerjakan? Masih? Oke. Apa yang kalian kerjakan ini dipindahkan ke catatan ya. Karena nanti LKPD-nya ibu kumpul. Ambil apanya intinya. Karena nanti LKPD-nya ibu kumpul, nanti kita siap pembelajaran, ada asesmen di akhir, ada tes. Beberapa soal yang sederhana ya. Dipindahkan ke catatan. Apa yang sudah dikerjakan ini kan nanti ibu kumpul. Catatan besar, catatan-catatan yang penting itu harus dipindahkan ke catatan di setiap individu. Jangan hanya satu orang yang menulis di bukunya, harus semua. Nanti pas kita mau buat presentasi, saya misalnya panggil si Jona, padahal si Barita yang sudah siap, kamu harus siap. Makanya harus kerja satu tim. Ya. Yaitu iklannya, iklan pembelajaran.
Berapa soal lagi? Berapa soal lagi? Berapa, Dik? 3? Sudah siap? Berapa soal lagi di sini? Di situ 3. Kalian berapa soal lagi? 2. Oke. Ada yang susah? Bisa dikerjakan? Bisa? Yang ini, nomor 6 ini? Bagaimana perilaku sesuai sosial masyarakat yang seharusnya agar tercipta ekosistem lingkungan yang saling mendukung antara manusia, hewan, dan tumbuhan agar dapat memelihara. Buat contohnya di sini. Contohnya apa? Apa tindakannya? Kalau misalnya ditanya kamu, apa yang harus kamu lakukan? Kan perilaku, berarti harus ada tindakan. Kira-kira apa? Kalau kamu memang sadar bahwa kamu adalah makhluk hidup yang berperan sebagai manusia, apa yang bisa kau kerjakan untuk mendukung lingkungan tadi? Harus dibuat contohnya. Ya nanti nggak muncul pertanyaan, teman-teman juga nanti waktu disampaikan paham, gitu ya. Bagaimana kalian menjawab soal nomor 6? Nanti dibuat apanya ya? Perilaku. Baca detail soalnya. Bagaimana perilaku berarti harus ada sikap kalian apa? Misalnya, kami begini Bu, kami sebagai manusia begini. Harus ada. Kalau memang kita ingin betul-betul bisa berperilaku sosial, menjaga lingkungan, itu ditanya nomor 6. Misalnya dengan cara apa? Menanam, membantu mengurangi pemakaian ini misalnya. Ini juga membantu. Harus semua bekerja. Jangan ada dia yang bengong-bengong sendiri. Ditanya, nanti kalau bisa jadi kelompok ini tiba-tiba namanya yang terkocok menjawab bagaimana. Makanya harus saling satu paham. Apa yang diketahui si Christine harus diketahui oleh si Marcel. Begitu juga dengan yang lain. Oke, waktu kita kurang lebih
kisaran 5 menit lagi ya. Masih ada kelompok itu tadi 3 soal lagi, yang ini 2. Kalian sudah? 1 soal lagi? Ya, cepat dikerjakan. Nanti di ini ya, didiskusikan siapa yang ini, yang menjadi perwakilan, ya. Jangan nanti pas sudah ditunjuk, nanti maju semuanya. Tapi ada itu, clue untuk ciri makhluk hidupnya. Tapi nanti yang membaca untuk satu pertanyaan. Nanti ada pertanyaan yang sudah disiapkan. Dari materi ini juga, dari LKPD kita ini juga, ya. Makanya harus sama-sama paham ini. Nanti ditentukan ya, siapa yang bisa memandu ya, dari kelompok ini. Kenapa? Ada yang susah? Kenapa, Barita? Ya, kenapa? Ya, nomor 1, bagian A, jelaskan proses jaring-jaring makanan pada gambar di samping. Ini harus dijelaskan dari, dari padi, dimakan oleh, kemungkinan dimakan dua konsumen satu kan, pemakan rumput atau pemakan tumbuhan, ada tikus sama belalang. Berarti harus 2 jaring ini, karena ada 2 konsumen satunya. Makanya 2 jaring-jaring makanannya. Pertama dari padi ke belalang, dari belalang ke maka buat 1 lagi gitu. Kenapa? Bisa Ibu minta selembar kertasmu? Sudah bagaimana? Sudah hampir selesai? Disepakati ya, untuk ciri makhluk hidup tadi jangan lupa.
Sudah selesai yang satu soal tadi? Disepakati ya untuk ciri makhluk hidup tadi, buat gerakan yang sepakat. Harus serempak. Sudah selesai untuk pertanyaan yang kamu tanya tadi? Kalian tanya? Sudah, Barita? Sudah? Ditulis biar nanti waktu menjelaskan ini. Di sampingnya boleh. Diurutkan panah ke bawah juga boleh. Tadi katanya 3 soal, udah hampir selesai. Berapa soal lagi, Dik? Oke. Semangat. Oke, sudah. Kita tunggu sebelah sana, masih ada ya yang belum? Nah, sambil dikerjakan nanti jangan lupa setiap kelompok nanti maju semuanya ke depan, tetapi nanti yang akan menjadi pertanyaan kita sudah disiapkan di depan. Nanti kita akan acak, tidak ketentuan bahwa kelompok 1 menjawab pertanyaan untuk soal nomor 1 ya. Jadi nanti bisa diacak itu. Oke? Bagaimana kelompok 4, kelompok 3 sudah? Sudah siap? Oke. Ibu pikir waktunya sudah cukup ya? Atau masih ada yang perlu? Ada? Tidak? Kelompok 3 sudah? Ayo antar ke depan lembar kerjanya. Oke, terima kasih. Oke, kelompok 1, kelompok 2. Oke, dan sekarang Ibu akan membuat suatu peraturan untuk proses presentasi kita. Ada beberapa permasalahan yang sudah dibuat di LKPD tadi sudah kita jawab. Sekarang kita bermain, semua memperhatikan ke depan. Ya, permainannya adalah saya sudah menyiapkan
Bentar ya, Ibu siapkan dulu ya. Oke, tadi saya minta bahwa setiap perwakilan kelompok harus ada yang memimpin ya. Ada leadernya, ada leader karena kita punya permainan. Permainannya yang di sini. Ini namanya adalah permainan random dengan model capit. Di sini semuanya sudah ada nama peserta didik berdasarkan kelompok. Sudah? Siapa nanti yang mencapit terlebih dahulu, siapa nanti yang terpanggil, dan kelompok siapa itu harus mereka siap. Kalaupun nanti ada pertanyaan, mereka harus siap untuk menjawab. Ya, oke. Kelompok siapa yang berani mencoba lebih dulu? Oke, kelompok 1 silakan maju ke depan. Ayo, kita lihat. Suaranya hidupkan dulu. Ini. Oke, kita perhatikan apa yang dipilih dan itu sudah kesepakatan karena ini adalah permainan. Oke? Semua memperhatikan. Bacakan. Kelompok 1 mencabut untuk kelompok 1. Silakan maju ke depan. Ayo, maju semuanya ke depan. Ayo. Ya. Pertanyaannya adalah saya sudah siapkan. Ya. Pertanyaannya ada di layar. Coba untuk soal nomor 1. Perhatikan apa yang menjadi pertanyaannya. Apa pertanyaannya? Jelaskan tabel pengamatan kelompokmu untuk poin masalah nomor 1. Oke, siapa? Tapi sebelum dijawab nanti buat dulu salah satu ciri makhluk hidup dengan kekompakan bersama. Ayo. Ciri makhluk hidup dari kelompok 1. Ayo. Ayo, kau pimpin ya Helena? Ya, silakan. Ya, kau yang pimpin untuk mereka. Ayo. Ayo. Cerita anak-anak. Remaja, dewasa. Oke. Ciri makhluk hidup dari kelompok 1 kira-kira apa? Oke, mereka paham. Terima kasih untuk apresiasi kalian untuk membuat ciri khasnya. Sekarang jelaskan pertanyaan soal nomor 1. Siapa yang bisa menjelaskan? Ayo. Hanya tabel nomor 1. Berarti ada 2 tabel itu ya. Ya, silakan. Kuat suaranya ya, Nak. Makhluk hidup, 2, cacing, sistem pernapasan, kulit, makanan, mikroorganisme kecil, berkembang seluruh, cara bergerak asli, makhluk hidup, 3, kecoa, sistem pernapasan, trachea, makanan, saudara makanan, berkembang biak, seluruh, cara bergerak aktif, makhluk hidup, 4, sistem pernapasan, makanan, kecil, dia berana dapat bergerak aktif, makhluk hidup, 5, ikan berkorak, sistem pernapasan, insang, makanan, ikan bertulang, berkembang biak, berteduh, dapat bergerak aktif, makhluk hidup, 6, tumbuhan, sistem pernapasan, pemanas, makanan, tubuh, atau tanah, berkembang biak, menentukan, dapat bergerak aktif, makhluk hidup, 7, serigala, sistem pernapasan, paru-paru, makanan, dari hewan, berkembang biak, beranak, dapat bergerak aktif, makhluk hidup, 8, 7, sistem pernapasan, paru-paru, makanan, segala makanan, berkembang biak, melahirkan, dapat bergerak aktif. Contoh makhluk hidup atau aktivitas manusia, mengangkat, bunga, anjing, kucing, ayam. Contoh makhluk hidup atau aktivitas batu, air, udara, bumi, matahari, tanah. Oke.
Dari penjelasan kelompok 1 tentang poin nomor 1 yang sudah sama-sama kalian kerjakan, kira-kira ada pertanyaan untuk mereka? Ada yang mau bertanya? Apakah jelas bahwa semua dikelompokkan berdasarkan pernafasan, perkembangbiakan, berdasarkan makanan dan juga sifat geraknya pas? Oke, untuk komponen abiotik ada yang mau ditanya? Ada? Atau ada yang mau bertanya apa hubungan komponen ini dengan komponen ini? Ada? Silakan. Ayo satu orang mungkin atau kelompok tiap-tiap kelompok ada yang mau bertanya? Ayo. Ada? Ya, untuk si Barita. Mau bertanya ke kelompok 1. Silakan berdiri. Apa hubungan manusia dengan suhu? Oke. Silakan duduk. Dari situ tadi ada komponen biotiknya manusia dan ada juga komponen abiotiknya adalah suhu. Kira-kira apa hubungannya? Itu pertanyaan daripada si Barita. Ayo kelompok 1. Oke, untuk kelompok yang lain, kalau ada yang mau bertanya, dipikirkan pertanyaannya sembari mereka mencari jawaban. Ada yang mau bertanya lagi? Pas untuk kelompok 3? Pas, oke. Maka hanya satu pertanyaan. Oke, siapa? Kami? Kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Pertanyaannya adalah apa hubungan manusia dengan suhu? Hubungan manusia dengan suhu adalah suhu membantu manusia untuk beradaptasi. Ya, bagaimana jawabannya Barita? Dengan kondisi suhu yang stabil, maka kita bisa bertahan hidup, bisa kita menyesuaikan diri, bisa kita bertahan dengan lingkungan, baik itu sedang dingin, apalagi kondisi sekarang akhir-akhir bulan ini sedang kondisi cuaca yang tidak menentu, ya tidak baik, kadang hujan, kadang panas. Nah itu ada peran tubuh kita yang berperan untuk menjaga tubuh kita dengan kondisi lingkungan dengan suhu yang tadi tidak baik. Kira-kira puas Barita? Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1 kalau memang sudah tidak ada lagi pertanyaan. Silakan duduk, terima kasih. Sekarang untuk kelompok yang 1 yang sudah mencapit, ya LKP-nya tinggalkan di sini. Yang sudah mencapit kelompok 1 sekarang maju satu orang. Ya, silakan. Gantian ya. Ini asik-asik mencapit aja si Ezekiel ini. Kelompok berapa ini? Kelompok 2 atas nama Barita. Silakan. Berarti si Barita yang memimpin kelompoknya. Ayo. Silakan semuanya gerak cepat kita. Yuk. Di sebelah sana pun boleh. Pertanyaannya adalah kita perhatikan untuk kelompok yang ini. Nomor 2. Jelaskan tabel pengamatan kelompokmu untuk poin masalah nomor 2. Apa tadi poin nomor 2? LKPD-nya di sini. Coba satu orang. Ya. Barita yang memimpin. Ya. Apa ciri makhluk hidupnya? Silahkan. Ya. Kami dari kelompok 2. Kami dari kelompok 2 ingin menjadikan suatu sisi rumah itu bernapas. Terasa ke sini baunya. Ayo, silakan dilanjut. Ya. Geser ke sini biar apa dia, karena kondisi lampu kita pun nggak mendukung. Yuk. Jelaskan dengan belas satuan dalam ekosistem individu, populasi, komunitas, ekosistem, dan Biosfer. dan tuliskan contoh dari setiap satuan ekosistem tersebut melalui pengamatan di lingkungan sekitar atau sekolah atau rumah. Oke. Jawab. Individu adalah sebuah satuan terkecil dari organisme. Populasi adalah kumpulan dari beberapa individu. Ekosistem adalah tata kehidupan produktivitas lingkungan hidup. Komunitas yaitu semua Ada yang mau ditanya? komunitas yang hidup bersama di suatu lingkungan dengan geografis dan waktu yang sama.
Biosfer yaitu lapisan kehidupan di permukaan bumi. Oke. Bagaimana penjelasan tentang tabel pengamatan kelompok 2 untuk bagian satuan ekosistem ada berapa? Dimulai dari individu, populasi, komunitas, ekosistem sampai ke biosfer. Oke. Kira-kira setelah mereka jelaskan ada yang ingin bertanya, silahkan. Oke, kelompok 1. Sebutkan satu contoh dari biosfer. Oke, coba diulang dengan berdiri ya, Nak. Oke. Sebutkan satu contoh dari biosfer. Iya, pertanyaannya jelas? Ya, coba dipimpin oleh Barita, kira-kira apa jawaban si kelompok 1 meminta penjelasan lebih detail lagi, apa contoh daripada biosfer? Contoh dari biosfer itu hujan tropis terumbu karang. Oke, bagaimana? Bagaimana? Oke, saya bantu, saya akan luruskan bahwa contoh daripada biosfer itu adalah contoh yang sudah mencakup wilayah yang luas. Terumbu karang tadi itu apakah luas? Iya, tetapi mereka salah menyebutkan terumbu karang itu adalah komponen biotik yang tinggal di biosfer, ukuran kecil. Nanti diperbaiki ya. Nah, supaya mereka tidak salah paham begitu. Oke, ada pertanyaan yang lain dari kelompok lain? Untuk kelompok ini, kelompok 2. Oke, Hezekiel. Coba sebutkan interaksi antar komponen biotik. Coba sebutkan satu interaksi antar biotik. Berarti dari individu bisa kau gabung ke populasi. Boleh, silakan. Apa kira-kira interaksi biotik? Yang ada di soal nomor 2 juga itu jelas. Contohnya. Oke, Erwin mungkin bisa membantu temannya. Individu yaitu seekor kucing. Populasi yaitu seperti sekumpulan kucing atau lebih dari satu kucing. Oke, berarti mereka menyinggungkan bahwa interaksi dalam populasi itu sejenis kucing. Kira-kira bagaimana? Apakah belum puas atau belum paham? Biar saya bantu mungkin. Kurang paham. Nah, kalau dikatakan dia interaksi biotik, tadi saya sudah buat. Ada suatu tumbuhan yang dihinggapi lebah. Kira-kira itu sama-sama biotik atau abiotik? Biotik ya. Siapa yang biotik? Siapa? Kurang kencang suara siapa? Iya, tumbuhan sama serangga. Nah, terjadi di situ interaksi di mana si serangga akan mengambil keuntungan dengan mengapain? Menyerap? Iya, dan nanti itu juga membantu keuntungan penyerbukan sama siapa? Apa sama lebah? Sama bunga. Betul, itulah dia contohnya. Bisa kira-kira? Atau contoh yang lain mungkin seperti ini. Saya membutuhkan yang namanya tumbuhan untuk apa? Yang ini, yang tadi digerakkan sama kelompok 2. Iya, terjadi pertukaran apa? Oksigen. Saya butuh oksigen, tapi yang saya keluarkan apa? Betul, karbon dioksida. Paham? Dan masih banyak interaksi yang lain. Tadi juga sudah ada di video. Mungkin mereka tidak fokus. Ya, tapi terima kasih untuk semangatnya, terima kasih untuk hasil diskusinya. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Sekarang satu orang kelompok 2 maju ke sini untuk mencapit permainan. Ayo, siapa yang mau? Ayo. Jangan pula lah kelompoknya yang dipanggil ya kan. Bingung pula nanti dia. Ya, terima kasih ya. Kelompok 2 atas nama Erwin. Maju lagi. Namanya harus terima resiko. Nah, kelompok 2 pertanyaannya adalah, coba kita lihat pertanyaan untuk soal nomor 3. Makanya di sini tangan kita menentukan. Oke, pertanyaannya, jelaskan bagaimana pendapat kalian tentang masalah nomor 3. Apa masalah nomor 3? Baca soalnya langsung dijawab ya. Sebutkan komponen biotik dan abiotik yang ada pada gambar bawah ini. Jawab. Komponen biotik manusia, hewan, tumbuhan.
komponen abiotik, cahaya, tanah, suhu, air, udara, teknologi. Oke, coba kita perhatikan di depan. Apakah ini yang menjadi pertanyaan untuk soal nomor kelompok 2? Inikah gambarnya itu? Ya, berarti yang ditanya di sini adalah apa saja komponen abiotik dan biotik. Oke, pas jawabannya? Pas. Kasih tepuk tangan untuk kelompok 3. Kelompok 2. Oke, maaf ya. Sekarang satu orang mencapit lagi, jangan kau capit dirimu lagi ya. Ayo, maju satu orang. Ayo, yang lain bisa duduk. Ayo. Ayo, cepat. Ayo. Itur mabir halaki hudul. Ayo, capit, langsung diklik. Kelompok 3 atas nama Rivaldi, silakan maju ke depan. Ayo. Ayo cepat, LKPD-nya diterima dari Ibu untuk menjawab pertanyaannya. Soal nomor selanjutnya, ya. Soal nomor selanjutnya adalah presentasikan pendapat kelompokmu tentang soal nomor 4. Nomor 4 itu tentang apa? Coba kita cek dan lihat LKPD kalian apa hasil diskusinya. Nomor 4 adalah apa yang terjadi? Ini gampang. Ya, gampang ya. Apa yang terjadi jika komponen biotik tidak ada, atau apa yang terjadi di antara keduanya kalau tidak ada? Silakan. Pertama akan terjadi pada komponen biotik jika komponen biotik tidak ada. Jawab. Dari komponen abiotik adalah air. Jika air tidak ada, maka ikan dan airnya ada mati. Iya, benar. Kita lihat yang di depan. Jika air yang di sini, di biosfer perairan air laut ini tidak ada, maka betul ikan tidak akan bisa hidup, tidak akan bisa bertahan lama. Oke, benar jawabannya? Benar. Kasih tepuk tangan. Pertanyaannya sangat gampang sekali. Satu orang dari kalian capit permainannya, jangan lagi kau capit dirimu sendiri. Silahkan. Ayo, kelompok 1 siap-siap. Bisa kemungkinan kalian yang dicapit. Wis. Ayo. Kelompok 1 atas nama Ezekiel. Silakan. Hanya si Ezekiel aja yang maju ya. Kelompok 1 ya. Pertanyaannya adalah, ini tadi laporan kelompok 1. Gimana tadi? Oh ini ya. Oke, pertanyaannya adalah presentasikan pendapat kelompokmu tentang masalah nomor 5. Oke, nomor 5 ya. Saya pikir gampang juga itu. Ya, ini permasalahan untuk soal nomor 5. Jaring-jaring makanan, ya. Jelaskan proses jaring-jaring makanan pada gambar tersebut. Padi dimakan tikus, burung dan padi dimakan tikus, burung dan ular. Kemudian tikus dimangsa ular dan ular dimangsa burung. Elang menjadi pengurai. Populasi hewan yang pertama kali berkurang setelah tikus bersih adalah ular. Betul? C. Apabila ular punah, hewan yang terpengaruh langsung karena kuat ketergantungan pada komunitas adalah ular. Oke. Pas jawabannya untuk kelompok 1? Pas? Oke, sekarang kita kasih dengan semangat tepuk. Wow, kasih kasih. Wow, oke, terima kasih untuk kelompok 1. Dan ini pertanyaan yang terakhir. Kamu capit lagi? Siapa di sini? Ayo. Aduh, jangan kelompok kami. Jangan kelompok kami. Kelompok 3. Atas nama Juber, silakan maju ke depan. Ini pertanyaan terakhir untuk pembelajaran kita hari ini. Pertanyaannya adalah, oke, pertanyaannya, bagaimanakah perilaku sosial masyarakat yang seharusnya agar tercipta? Yang seharusnya berarti ada tindakan. Langsung dijawab, silakan. Gak usah baca soal lagi. Jawab. Menjaga lingkungan agar hewan dan tumbuhan dengan cara merawat lingkungan dan tidak memburu hewan sembarangan agar jaring-jaring makanan tidak seimbang. Wah, luar biasa. Kasih tepuk tangan untuk kelompok 3. Kelompok mana yang banyak menjawab pertanyaan? Kelompok mana yang banyak menjawab pertanyaan? Kelompok
Kelompok 1-3. Kita kasih tepuk wow bisa? Kasih satu deh ya. Kasih weh. Oke, tepuk tangan untuk kita semuanya. Nah, oke, LKPD-nya dikembalikan kepada Ibu untuk setiap kelompok yang tadi sudah menjawab. Terima kasih. Nah, cukup sekian untuk hari ini, di mana kita bisa mengambil kesimpulan. Maka untuk pembelajaran hari ini mulai dari ciri makhluk hidup yang sudah kita pahami, komponen biotik itu ternyata saling berketergantungan, makanya tadi tidak boleh makhluk hidup kalau tidak ada abiotik. Sama halnya dengan kita, sama halnya tadi dengan pembahasan soal-soal yang sudah dijelaskan oleh kelompok. Oke, satu orang saya minta untuk menyimpulkan pembelajaran kita hari ini. Ayo, kelompok berapa yang bisa? Siapa, Dik? Bisa? Siapa? Kelompok mana? Satu orang saja, satu orang maju ke depan untuk menyimpulkan. Ayo. Ya. Oke. Siapa di antara kalian? Siapa? Siapa yang bisa? Masa nggak berani? Nggak usah takut. Kalau nanti benar, pasti kita kasih aplaus. Kalau nanti salah, baru kita perbaiki. Siapa bisa? Oh, Ezekiel. Oke. Silakan. Kasih kesimpulan untuk pembelajaran kita hari ini. Jadi kesimpulan yang dapat kita ambil adalah bahwa lingkungan adalah yang menentukan semua unsur hidup dan hidup serta pengaruhnya terhadap kehidupan kita juga. Belajar tentang ciri-ciri makhluk hidup, di mana ciri-cirinya adalah bernapas, bergerak, memerlukan makanan, bertumbuh, membiak, dan suka terhadap masalah. Hukum makhluk hubungan makhluk hidup dengan lingkungan yang sangat erat seperti hubungan manusia dengan tumbuhan, di mana manusia membutuhkan membantu perkembangan pertumbuhan dan tumbuhan itu membantu manusia, memberikan manusia oksigen. Lalu komponen-komponen dibagi menjadi dua, yaitu biotik dan abiotik, di mana komponen abiotik adalah atau benda yang hidup seperti manusia, hewan, dan tumbuhan. Kemudian komponen abiotik adalah terdiri dari benda-benda yang tak hidup, diantaranya matahari, batu, udara, suhu, air, dan lainnya. Iya, terima kasih. Kembali ke tempatmu. Nah, jadi kesimpulan kita, betul yang dikatakan temanmu bahwa makhluk hidup itu saling ketergantungan. Mulai dari ciri-cirinya, mulai dari komponennya, mulai dari keterkaitannya, sampai nanti ada hubungan interaksi. Yang dimana kita harus tetap menjaga. Seperti pertanyaan tadi, apa yang bisa kau kerjakan tadi? Kamu bisa menanam bunga seperti yang dikatakan kelompok 3, ya kan? Setuju ya? Oke. Nah, demikian untuk pembelajaran hari ini. Ya, pembelajaran hari ini cukup menyenangkan menurut Ibu dan kalian. Apakah senang? Bisa dipahami tadi pembelajaran kita hari ini? Bisa ya? Oke. Untuk menutup pembelajaran kita hari ini, Ibu akan bagikan selembaran untuk mengasah evaluasi belajar kita hari ini. Ya, langsung ditulis namanya, ya, langsung dikerjakan pas. Kalau kurang nanti dibilang sama Ibu. Oke, dikerjakan, ditulis namanya. Soalnya hanya 10. Kalau kurang dibilang sama Ibu ya. Ada yang kurang? Berapa lagi? Oke. Kurang 1? Ya. Siapa lagi? Kau udah dapat? Kau udah dapat? Oke. Siapa lagi? Pertanyaannya di situ juga sangat sederhana terkait dengan hasil diskusi kita. Ya. Jangan lupa tulis nama dulu, itu yang harus diisi pertama. Buat keterangan kelasnya supaya nanti Ibu bisa masukkan ke daftar nilai kita. Melihat hasil pembelajaran kita hari ini.
Kamu hanya memilih jawaban benar atau salah, itu hanya optionnya aja ya. Bisa disilang, bisa juga dilingkari. Oke. Dikerjakan sendiri-sendiri ya, tidak boleh menyontek. Sudah soal nomor berapa? Sudah selesai, Bu. Apakah sudah benar? Saya ulang lagi. Baca ulang lagi, periksa lagi. Karena memang pertanyaannya itu tidak jauh dari LKPD kita untuk mengukur setiap kalian paham atau tidak. Ya. Oke, ada yang sudah tinggal 2 soal lagi? Ada? Kerjakan sendiri-sendiri ya, Nak. Kenapa? Sudah siap? Sudah? Ada yang sudah siap itu? Dari sini sudah ada yang siap? 2 orang. Dari sini? Karena pertanyaannya memang sangat gampang kalau tadi kamu konsentrasi. Ya kan? Gampang kan? Ayo. Yang sudah siap bolehlah mengumpulkan ke depan. Sudah dibaca ulang tadi? Sudah yakin dengan jawabannya? Oke. Di sini Ibu ingin meminta umpan balik dari hasil pembelajaran kita hari ini. Tidak perlu banyak-banyak, kasih kesan dan pesan. Gitu ya. Setiap orang satu, kita hanya memberikan 1 menit untuk mengerjakannya ya. Kesan dan pesan tentang pelajaran hari ini, kamu paham atau tidak ya? 1 menit dimulai dari sekarang. Apakah banyak yang kamu pahami? Bagaimana dengan pembelajaran kita? Jangan tanya temanmu karena itu refleksi pribadi. Refleksi daripada setiap kalian kepada pembelajaran kita. Sudah hampir lewat 1 menit. Ada yang sudah selesai? Hanya mengungkapkan bagaimana perasaan Anda. Oke, terima kasih Hezekiel, Helena, Jonah. Ayo. Ya. Ya, terima kasih. Sudah langsung dikumpulkan. Terima kasih. Ya, kelompok. Ya. Oke, ya. Masih ada? Oke.
Sekian untuk pembelajaran kita hari ini. Jangan lupa pembelajaran kita untuk pertemuan berikutnya. Yang pertama itu adalah mengenai tentang bagaimana interaksi komponen interspesifik dan intraspesifik. Berarti ada yang dibedakan. Jadi baca bukumu, pelajari di rumah supaya nanti lebih aktif lagi pembelajaran kita. Bisa? Oke, pesan Ibu untuk hari ini, pembelajaran hari ini adalah tetap semangat, tetap optimis, tetap juga menjalin kerjasama yang baik antar sesama teman dan menghargai pendapat teman. Terima kasih untuk hari ini. Kalau kita tadi memulai dengan doa, karena kita sudah mendapatkan banyak ilmu, banyak yang namanya hikmat, maka saya minta pembelajaran kita juga ditutup dengan doa. Satu orang memimpin dengan doa, silahkan maju ke depan. Mari kita bersama dengan doa. Ya Allah Bapa yang berada di dalam surga, kami mengucapkan terima kasih kalian Bapa. Bapa kami berdoa kepada Tuhan yang Maha Memperhatikan Bapa. Terima kasih Pak, terima kasih. Amin. Amin. Terima kasih. Kembali ke posisi awal tadi. Dibagusi semua tempat duduknya.